Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Dan hari ini aku mau mulai seri baru yang super fun, yaitu reacting to celebrity skincare video. Nah, sebenarnya video ini tuh terinspirasi dari banyak banget YouTube channel yang aku subscribe, dimana mereka itu memberikan reaksi dan juga tanggapan dari celebrity skincare routine yang biasa itu diupload di Vogue Go to Bed With Me. Nah, jadi untuk yang pertama, hari ini aku mau bahas tentang skincare rutinnya Cinta Laura, di mana dia upload My Nighttime Skincare Routine. Dia tulis di sini tips wajah cerah dan sehat ala Cinta Laura. Nah, jadi disclaimer dulu ya, di sini aku nggak bermaksud mau mengkritisi atau menghujat skincare rutin orang lain, karena aku percaya juga skincare rutin is very personal. Tapi di sini aku mau bermaksud untuk bertukar pikiran sama kalian. Jadi kita lihat bareng-bareng, kita diskusi, dan aku akan memberikan saran-saran atau masukan berdasarkan pengetahuan aku. Oke, jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai aja ya. Guys, biasanya aku selalu pakai eyeliner, dan makanya sekarang aku akan pertama-tama ngebersihin mata aku dengan makeup remover dan cotton bud. Dan kalian harus sabar kalau ngebersihin eyeliner, jangan terlalu kasar atau keras karena bagian mata itu bagian yang sensitif. And I don't know if this is true or not, tapi kalau kalian terlalu kasar bersihin bagian mata, selain bikin iritasi juga lebih cepat keriput. So be very careful because you don't want to age prematurely. Nah, biasanya Oke, jadi tadi Cinta Laura sendiri udah bilang kalau dia itu emang pengguna eyeliner, dan bener banget yang dia sebut kalau misalnya saat kita membersihkan bagian daerah mata itu kita harus bener-bener pelan-pelan dan hati-hati banget, karena bagian kulit dekat mata itu kan super tipis dan super delicate. Jadi kalau misalnya kita terlalu kasar bisa mengakibatkan keriputan-keriputan premature yang kita tentunya nggak mau lakukan. Nah, tadi seperti yang tadi Cinta Laura sendiri udah lakuin nih, dia itu menggunakan makeup remover untuk menghapus eyeliner yang waterproof. Ini aku setuju banget kalau misalnya kalian itu pengguna waterproof eyeliner, kalian itu sebaiknya gunakan penghapus makeup remover tersendiri untuk bagian mata kalian. Nah, tapi di sini Cinta Laura itu kan menggunakan cotton bud ya untuk menghapus eyeliner dengan makeup removernya. Nah, aku mikirnya sih kemungkinan itu karena dia ada menggunakan eyelash extension, dimana dia tuh nggak boleh terlalu kasar atau mengusapkan seluruh bagian kelopak matanya dengan makeup remover. Tapi misalnya kalau kalian itu bukan pengguna eyelash extension, kalian itu boleh banget loh gunain kapas aja. Kalian taruh makeup removernya di atas kapas, lalu kalian taruh makeup removernya selama 10 detik atau 15 detik, lalu kalian swipe pelan-pelan sekali aja, dan di sana makeup removernya bisa udah mengangkat eyeliner kalian. Jadi kalian nggak usah mengusap-usapkan secara berlebihan. Ya, oke, kita lanjut lagi. step selanjutnya aku pakai kapas, tapi karena aku lagi di kamar hotel dan kapas muka tinggal satu, I'm gonna use what I have. Ini ada tisu. Aku akan taruh eye makeup remover lagi, dan ngebersihin sisa-sisa eyeshadow. So it's pretty clean now. Sekalian bersihin bibir juga. Okay. It's messy. Now that my lips are clean and my eyes are clean, sekarang kita akan mulai proses ngebersihin muka. So let me tie my hair. Oke, tadi dia udah sebutin, ternyata tadi dia udah sebut nih di video ini, mungkin bukan karena dia nggak mau pakai kapas, tapi karena dia nggak punya kapas karena dia lagi di kamar hotel. Oke, kita lanjut lagi. Yang katanya sih ngebantu ngebersihin muka biar lebih bersih. So what I do is aku basahin ini, dan aku taruh facial wash. Hold on. Just like that much. And now I'm gonna wet my face, so give me a second. Alright, my face is wet. I wet this as well.
Now time to clean my face. Dan ini aku lakuin kira-kira selama 1 menit. Jadi mungkin setiap side 20 detik. You know. Dan fun fact, I'm a little bit OCD. I'm a clean freak. I'm a hygiene freak. Kalau malam-malam setelah pakai makeup ya, kalau pagi-pagi enggak. Tapi kalau malam-malam karena pakai makeup, kulit kena polusi, aku kalau cuci muka bisa 2 kali pakai sabunnya hanya untuk make sure semuanya tuh udah bersih. And what else was I gonna say? Yeah, just be really gentle with your face, guys. Yeah, basically aku akan cuci muka pakai sabun 2 kali, sekali pakai ini, sekali lagi tanpa ini, hanya untuk make sure semua udah bersih. Karena alat ini aku nggak pakai deket-deket bawah mata, takut akan bawah mata agak sensitif. So I'm just gonna do that manually with my hands. Okay, I'm gonna wash my face. Yay! Oke, ya di sini jadi dia itu menggunakan produk Foreo. Ini juga produk cleansing device yang sering banget kalian tanyain. Sebenarnya perlu nggak sih? Sebenarnya ini bermanfaat nggak sih? Dan lain-lain. Jadi seperti yang kalian lihat nih, sebenarnya tadi Cinta Laura sebutin juga, dia itu nggak double cleansing dengan 2 jenis produk yang berbeda seperti oil based or water based. Jadi dia basically cuma gunain kayak sepertinya sih kayak gel cleanser ya di atas Foreo dia, tapi dia bilang dia itu gunain 2 kali. Jadi pertama kali dengan Foreo dan 1 kali lagi tanpa Foreo. Aku setuju banget sih sebenarnya dengan metode dia ini karena dia juga nggak gunain produk Foreo-nya itu di daerah mata dia seperti yang tadi bilang karena sensitif. Jadi kalau misalnya kena device itu kan kurang baik ya. Nah oke, jadi di sini aku mau kasih tahu pendapat aku soal penggunaan Foreo itu. Aku sendiri pribadi sebenarnya punya produk Foreo dan yang udah aku gunain kurang lebih selama 3 tahun lebih. Awalnya sih aku masih rajin ya gunainnya, dan aku bisa ngelihat dia itu efektif banget sebagai cleansing device yang sekaligus bisa memberikan efek mild gentle exfoliation. Jadi apakah dia itu benar-benar superior dan akan memberikan efek kayak membersihkan wajah secara tuntas banget? Sebenarnya nggak juga, terutama kalau misalnya kalian itu secara rutin udah melakukan double cleansing namanya. Jadi kalian udah gunain oil cleanser dan juga facial wash cleanser. Sebenarnya penggunaan Foreo ini bisa aku bilang nggak akan terlalu gimana berguna sebenarnya. Nah, tapi beda lagi nih ceritanya, kalau misalnya kalian itu orang yang bener-bener males dan suka banget segala sesuatu yang simple. Kalau misalnya kalian cuma mau 1 kali cuci muka aja dan beres, kalian nggak mau yang namanya double cleansing steps dan lain-lain, kalian bisa gunakan produk ini in conjunction dengan cleanser kalian supaya proses pembersihannya lebih maksimal. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian juga belum berani nyoba-nyoba yang namanya exfoliating acids atau physical scrubs dan kalian punya kulit yang sensitif, kalian bisa gunain alternatif produk Foreo ini untuk mengangkat lapisan-lapisan sel kulit mati kalian. Nah, tentunya it comes with a price, it's not cheap. Dia itu harganya kayaknya setahu aku sekitar 3 jutaan ya, waktu itu aku beli. Dan kalau misalnya kalian itu memang udah pakai exfoliating acids dan kalian itu udah rajin double cleansing, produk seperti ini sebenarnya nggak terlalu kalian butuhkan. Jadi kalian bisa investasiin di produk-produk skincare kalian lainnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. So far, skincare rutinnya Cinta Laura sebenarnya is pretty good. Dan aku excited untuk lihat step berikutnya. Okay. As you can see, I still have makeup under my eyes, so I'm gonna use some facial wash again. Dan sekarang aku akan pelan-pelan bersihin muka untuk sisa-sisa makeup. Dan lagi-lagi guys, aku sering kadang-kadang ngeliat perempuan kalau bersihin muka tuh kasar banget. You don't want to do that to your face, be gentle. Karena kalian hanya punya 1 muka. You can't switch faces with somebody else, so take care of it. Take care of your skin, take care of your complexion, take care of everything. Well, taking care of your skin and complexion are 2 of the same things. Oops. Sekarang udah. Alright. Dan guys, kalau aku kalau bersihin muka biasanya airnya sedikit hangat tapi lebih ke arah dingin karena nggak bagus cuci muka pakai air yang terlalu panas juga. Dan kalau kalian keringin muka, jangan keras-keras di kulit kalian. Kalian harus, just tap. Because your skin's sensitive. Alright, so my face is clean.
Yes, bener banget, lagi-lagi Cinta Laura memberikan tips yang super oke banget, yaitu kalau misalnya kalian cuci muka, jangan gunakan air yang terlalu panas karena bisa bikin kulit kalian itu kering. Dan juga kalau misalnya kalian lagi mengeringkan wajah kalian, jangan terlalu kasar, jangan digosok-gosok karena bisa bikin kulit kalian ketarik-tarik dan bikin premature wrinkles. Pokoknya udah bersih, waktunya pakai toner atau cleanser, karena ini yang bener-bener ngebersihin sisa-sisa makeup, debu, dan lain-lain dari kulit kalian. So I make sure my face is really clean. Then another not fact, another thing I learned growing up, kalau bersihin muka pakai toner, sebaiknya arahnya ke atas, jangan ke bawah, because you don't want to drag your face down. But I think it's a myth, but I still do it anyway karena udah kebiasaan. Dan bener-bener bersihin. See, biarpun kelihatannya bersih, ternyata masih ada sisa makeup. I even clean my neck ke atas, and yeah, itu sisa-sisa makeup. I wait for my face to dry a little bit, tunggu kering sedikit. Dan oh iya. Oke, so di sini dia bilang dia menggunakan toner or cleanser. Aku nggak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tapi dari yang aku tangkep nih, sebenarnya dia gunain lagi toner di atas kapas itu untuk make sure kalau nggak ada sisa-sisa makeup di atas kulit dia. Which means sebenarnya proses cleansing dia itu kurang maksimal. Jadi nggak semua makeupnya terangkat. Jadi aku agak bingung sebenarnya. It's okay sebenarnya menggunakan toner untuk mengangkat sisa-sisa makeup lagi, untuk make sure kalau kulit kalian itu udah bener-bener bersih. Tapi di sini artinya proses cleansingnya yang harusnya udah mengangkat semua makeup dan kotoran itu kurang efektif sebenarnya. Nah, karena toner itu fungsinya bukan sebagai pembersih ya sebenarnya. Dia itu kan fungsinya untuk lebih menambahkan hydration ke dalam kulit kita. Ya, jadi kalau misalnya aku jadi Cinta Laura, aku bakal cuman meralat lagi bagian cleansing proses aku, dan I will make sure di saat aku menggunakan toner nggak ada sisa-sisa makeup, which means berarti aku udah membersihkan wajah aku dengan baik dan benar. Itu dia juga tadi sebut kalau misalnya kalian nge-swipe produk-produk kalian sebaiknya itu ke atas dan juga ke samping. Ya, tadi dia juga sebut sebenarnya itu bisa aja cuma mitos. It just makes sense karena kita mau kulit kita kenceng dan kayak melawan gravitasi, jadi kita usapinnya tuh ke atas dan ke belakang. Gak ada yang bilang itu bakal bikin kulit kalian jadi lebih awet muda secara lama, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya efek jangka panjangnya apa. But just to be safe sebenarnya ya kalian bisa lakukan itu, kan nggak ada salahnya juga kan dibandingin kalian gosok-gosok muka kalian ke segala arah. Kalian cuman usapkan secara perlahan keluar dan ke atas. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi nonton yang mungkin masih baru aja jadi remaja, dan mungkin kalian pengen tahu udah waktunya belum sih kalau misalnya masih umur 12-13 tahun untuk mulai cuci muka dan pakai produk-produk. I mean, I remember I started using facial wash when I was like 12, almost 13. Aku udah mulai pakai facial wash dan moisturizer hanya untuk mengurangi kemungkinan untuk jerawatan dan lain-lain. So it's always good to make sure your face is clean. Tapi kalau mungkin kalian umurnya masih muda sekali, kalian harus pilih facial wash yang bener-bener gentle dan bahan-bahannya senatural mungkin, jangan sampai banyak chemicalsnya, dan pokoknya just really pay attention, baca-baca review itu juga ngebantu. But for me, now that I'm in my 20s, aku melakukan banyak-banyak hal yang bisa membuat kulit aku sehat, muda, dan fresh untuk selama mungkin. So this is what I always talk about, eye cream. Oke, lagi-lagi dia ada some words of wisdom, but something that I want to correct from her, yaitu dia sebut juga jangan terlalu banyak chemicals. Well guys, everything is chemical. Oke. Ya, aku cuma mau meluruskan itu karena banyak banget miskonsepsi di sini kalau orang bilang itu pakai yang natural aja, jangan terlalu banyak chemical. Meanwhile, everything's natural is also chemical at the same time. Bahkan udara atau air yang kita minum itu juga semuanya adalah chemicals.
Tapi yang dia sebutin benar sebenarnya, kalau di saat kapan sih kita harus mulai menggunakan skincare produk, sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan kulit masing-masing. Tapi kalau bisa aku bilang, semua orang itu wajib membersihkan wajahnya dan juga memberikan proteksi dari dampak buruk sinar UV sedini mungkin kalau bisa. Jadi even aku udah mulai pakai sabun cuci muka sebenarnya dari aku kayak mulai SD ya. Kayaknya kan SD beraktivitas di luar, olahraga dan lain-lain, pastinya banyak debu dan kotoran. Di sana sebaiknya kita udah membiasakan diri mencuci wajah dengan sabun yang gentle tentunya dan gak bikin kulit kita kering dan ketarik. Nah, selain itu juga mungkin moisturizer. Kalau kulit kalian terasa kering, bisa you can use it, you may not use it, tergantung dari kebutuhan kulit kalian lagi masing-masing. Oke, kita lanjut lagi untuk lihat skincare rutinnya Cinta Laura. Dan eye cream itu salah satu produk yang benar-benar bisa ngebantu kalian untuk memperlambat wrinkling process di daerah mata. I like this one because I can roll it around my eyes and it's nice and cold, jadi ngasih cooling effect gitu, dan juga patiently roll it around dan sampai atas, jadi pinggir, bawah. Alright, eye cream. I love eye cream. Dan aku punya banyak temen di Amerika, mereka semua ada yang seumur aku, ada yang lebih muda daripada aku, tapi mereka selalu bilang, how do you not have wrinkles at all? How are you still looking like a teenager? I think it's because of the eye cream or good genes, I don't know, but I think the eye cream helps. Serum. Oke, jadi tadi barusan Cinta Laura ngomongin soal penggunaan eye cream. Yes, aku setuju sebenarnya kalau daerah bagian kulit mata kita itu emang kering dan memproduksi lebih sedikit minyak, jadi makanya lebih cepat keriput. Makanya tanda-tanda penuaan awalnya tuh pasti dari sekitar keriput di sekitar mata. Nah, dia sendiri sebutin eye cream is something that she believes prevents wrinkles. Bisa jadi sebenarnya karena kan eye cream itu mengandung kandungan-kandungan yang melembabkan kulit ya. Jadi kalau misalnya kulit kita lembab, pastinya wrinkles itu juga akan lebih sulit terbentuk. Nah, tapi apakah mulai dari umur 16 kalian udah perlu pakai eye cream secara kayak special eye cream product? Sebenarnya aku I don't know. Terserah kalian sebenarnya, tergantung preferensi dan budget kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa meng-afford another special skincare eye cream product, kalian bisa kok gunakan cuma moisturizer biasa yang kalian gunakan selama nggak bikin kalian mata kalian tuh perih atau merah-merah atau sensitif. Kalian bisa gunakan moisturizer kalian di bagian sekitar mata kalian juga. Aku nggak tahu sebenarnya perlu atau enggak, tapi aku pernah dikasih tahu bahwa serum itu tergantung tipe kulit kalian mungkin lebih bagus daripada moisturizer, karena kalau serum itu water based, jadi nggak nutup pori-pori, so it allows your skin to breathe. Dan lagi-lagi selalu motionnya ke atas. Kalau ada sisa taruh di leher, karena nenek aku dulu sering bilang penting banget untuk kasih pelembab di leher supaya leher juga nggak keriput. Oh my god, all this talk about wrinkles. Nah, last but not least, kalau udah malam, kadang-kadang aku pakai night cream. Night cream itu, kalau yang punya aku ya, sebenarnya hanya untuk menambah moisture di kulit kalian aja, karena kan kita kan hidup di tempat yang kemana-mana AC. So our skin gets dry really easily. And so it's always good to really moisturize your face before you go to bed. Upward motion. And that's literally it, guys. I'm done with my night routine. Begitu. Oke, jadi tadi dia juga sebut kalau serum itu harus digunakan berdasarkan tipe-tipe atau concern kulit orang masing-masing. Dan yes, itu juga benar. Nah, tapi di sini ada satu yang mau aku koreksi, yaitu nggak semua serum sebenarnya itu water based. Ada beberapa serum juga yang oil based. Tentu serum itu macem-macem banget. Jadi serum itu merupakan produk yang harus sangat disesuaikan dengan concern dan juga tipe kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian butuh kelembapan, kalian pakainya hydrating serum. Kalau kalian butuh sesuatu yang menenangkan kemerahan kalian pakainya soothing serum. Kalau misalnya kalian perlu sesuatu yang mencegah penuaan dini, kalian pakainya anti-aging serum. Tapi lagi-lagi itu semua tergantung apa sih yang ada kandungan di dalam setiap serum itu. Tapi benar apa yang kata Cinta Laura ini sebutin.
Nah, selain itu, dia juga menutup skincare rutin dia dengan menggunakan moisturizer, which is true. Jadi moisturizer untuk mengunci kelembapan kulit kalian. Jadi kulit kalian gak kering, dan juga semua produk-produk yang tadi kalian udah gunakan itu doesn't go to waste. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya, simple, aku nggak punya 10-step beauty routine, tapi kalau aku bisa ngasih words of wisdom untuk kalian, yang terpenting itu kalian sebisa mungkin hidup secara sehat, sebisa mungkin selalu jaga kebersihan muka, and that's by washing your face at night before you go to sleep. It's very important. Dan selain bersihin muka, kalau menurut aku ya bagusnya pakai eye cream, karena itu bisa memperlambat aging process. Dan kalau malam-malam ya pakai moisturizer sebaik mungkin biar mukanya nggak kering, dan mudah-mudahan you can stay young forever. So to recap, kalau personally aku cuci muka kalau malam-malam, kalau udah pakai banyak makeup 2 kali, habis itu pakai toner untuk ngebersihin sisa makeup dan lain-lain, eye cream, serum, moisturizer. Oh yeah, I forgot. Kalau kalian pakai makeup mata, pakai pembersih mata dulu juga, pelan-pelan, jangan kasar-kasar. And that's it for me, really. I think, you know, if you love yourself, if you take care of yourself, you're gonna be able to stay young for as long as possible. On that note, thank you for checking out my nighttime skincare routine. Oke ya, jadi itu dia skincare rutinnya Cinta Laura. Aku harus bilang kulit dia itu bagus banget. Aku nggak tahu sih sebenarnya dia umur berapa ya sekarang. But she has really nice skin, masih kenceng banget, dan kelihatan nggak ada kayak noda-noda atau flek-flek hitam di kulit dia. So it means she takes a really good care of her skin. Dan kalau misalnya aku lihat dari skincare rutin dia, it's pretty legit. She knows what she's doing. Dia melakukannya dengan benar. Jadi pertama pelan-pelan, menggunakan produk dengan urutan yang sesuai sebenarnya, bisa aku bilang. Dan kelihatannya Cinta Laura juga udah menggunakan skincare produk atau merawat kulit dia dari dia muda banget, karena dia pertama kali dia bilang dia pakai eye cream when she was 16 years old, which is very young. Kayaknya saat itu aku masih kayak yang sunscreen aja kan belum pakai, guys. Oke, jadi itu dia skincare rutin Cinta Laura. Kalau misalnya kalian mau nonton video langsungnya di YouTube channelnya Cinta Laura, aku bakal tulis di description box linknya untuk kalian lihat dan nonton sendiri. Tapi ya, that's it untuk skincare routine reaction yang pertama untuk hari ini. Semoga kalian suka ya. Jadi lagi-lagi di sini aku nggak bermaksud mau menghujat atau mengkritik atau apapun. Aku cuma mau berbagi, bertukar pikiran bersama kalian, dan membantu kalian nge-build skincare rutin kalian secara baik dan benar. Ini dikhususkan terutama untuk kalian yang masih clueless dalam menggunakan skincare rutin dan gimana sih cara pakai skincare rutin, step-stepnya gimana. Jadi dengan melihat skincare rutin orang, sebenarnya kita bisa belajar dan juga mengambil pelajaran. Oke? Jadi ya, segitu aja untuk kali ini. Thank you guys for watching. Semoga kalian enjoy videonya, and see you guys next time. Bye!